Saya sangat terbuka dengan siapapun. Ini kan putra-putra terbaik juga toh. Ya. Tinggal kemudian itu lagi Mbak, yang tadi dicarakan di awal. Partai akan sangat menentukan. Beliau juga dari partai kan, pasti butuh duduk bersama untuk mendiskusikan, menegosiasikan itu pada sikap politik masing-masing. Itulah dalam teori konsensualismenya mesti dibangun di situ. Kemarin ketika Pak Prabowo ditanya soal itu, Pak Prabowo mengatakan saya kan juga sudah dicapreskan oleh partai saya dan partai saya agak kuat sekarang. Iya, saya kira optimisme dari Pak Prabowo dan partainya itu sah-sah saja. Dan realitasnya tentu orang boleh menentukan sikap dan itu saya sangat hormat. Jadi apakah akan bersama atau akankah kita akan berkompetisi nantinya, saya akan menerima dengan lapang dada. Dan kita harus buktikan, kita tunjukkan sebuah perdebatan yang berkualitas dan menarik tanpa politik-politik yang membawa identitas. Kalau begitu saya tanya sosok capresnya sekarang, bakal calon presiden. Teman Anda juga, alumni UGM juga Mas? Siapa? Mas Anies Baswedan. Mas Anies kemarin telepon saya, Mas Ganjar selamat dari Raya Idul Fitri ya, maaf lahir batin. Oh iya Mas, sampai di mana? Dia bilang gitu. Jakarta. Mas Ganjar, neng endi? Saya lagi menuju Purbalingga kemarin gitu. Iya Mas gitu. Selamat ya udah dicapreskan. Ya sama-sama gitu. Sama-sama kita saling membawa ya Mas Anies agar semuanya menjadi enak, menarik dan kemudian membuat orang senang. Oh iya. Asik Mbak. Saya tidak ada yang tidak ngobrol dengan nama-nama yang Mbak Nana sebut itu. Jadi saya bisa berkomunikasi dengan asik dengan mereka. Tinggal nanti keputusannya saja. Mas, boleh saya minta 3 hal persamaan Anda dan perbedaan Anda dengan Anies Baswedan? Persamaannya sama-sama Alumni UGM. UGM. Bedanya dia dicalonkan Nasdem, saya dicalonkan PDI Perjuangan. dari tadi nama-namain cawapres tadi Mas. Paling sering berinteraksinya dengan siapa Mas Ganjar? Paling sering kemarin Pak Erik sering. Karena kita ngomong bola kan kemarin. Itu komunikasi. Pak Prabowo kemarin setelah bertemu di sawah kita ngobrol. Tapi intensitasnya sering itu bukan rapet banget gitu enggak. Mas Sandi pada saat ngomong bola juga kita bicara ya. Pak Mahfud tapi agak lama sih, tidak kali-kali terakhir ini tidak. Kita juga sempat ngobrol agak lama di Semarang begitu ya. Jadi kita komunikasi dengan mereka. Mas Ganjar, kalkulasi Anda akan ada berapa calon presiden ya Mas? Bisa 2, bisa 3. Kalau tidak terjadi deal di antara partai politik, 4. Memungkinkan bisa 4? Sangat. Buat Anda semakin sedikit calon, semakin mudah atau semakin menantang? Sama saja. Sama saja? Sama saja. Karena kalau 2 seperti kemarin, pasti tidak akan ada putaran kedua. Mbak, kalau seorang kader sudah ditunjuk, dan dia harus melakukan tugasnya dengan baik, dia harus siap untuk berkompetisi dengan cara apapun, dengan siapapun. Dia mesti tunjukkan itu. Mas, saya ingin tanya soal Pak Jokowi. Peran Pak Jokowi dalam pencalonan Anda ini sejauh apa, Mas? Saya kira Pak Jokowi pasti berkomunikasi intens dengan Bu Mega. Saya tidak tahu satu persatu. Tapi dari beberapa kali pertemuan beliau, apakah makan Pak Jokowi di tempat Bu Mega yang kangen dengan nasi gorengnya, apakah Bu Mega yang ke istana, atau beberapa kali ketemu di lapangan, saya kira beliau berdua sedang menyiapkan itu. Saya kira Pak Jokowi dengan saya sejak dari awal sudah menunjukkan. Biasanya kalau ke lapangan dia menunjukkan gini. Bapak Ibu apa kabar? Ya, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi begini, ini siapa? Pak Ganjar. Tuh Pak Ganjar, rakyatnya kenal sama Pak Ganjar. Sebagai orang yang kenal Jokowi, ya, orang Jawa begitu memahami gestur itu, oh iya Pak Jokowi mendukung saya. Dan itu dilakukan beliau berkali-kali gitu ya. Jadi beliau berdua berkomunikasi dan kemudian ikut dalam keputusan ini. Seberapa penting endorsement atau dukungan Pak Jokowi terhadap pencapresan Anda, Mas Ganjar? Pasti penting sekali, Mbak. Karena apapun namanya, Pak Jokowi juga punya banyak dukungan. Pak Jokowi hari ini incumbent, dan Pak Jokowi hari ini punya catatan prestasi yang relatif bagus.
Dan itu menurut saya kolaborasi yang sangat bagus ketika Bu Mega punya kader, ada Pak Jokowi, hari ini menugaskan saya, kita bisa berdialog dengan pengalaman-pengalaman itu. Ingat loh Mbak, Bu Mega pernah menjadi wapres, pernah menjadi presiden. Dan Pak Jokowi, wali kota, gubernur, dan presiden. Dua tokoh yang saya kira tidak terlalu banyak orang Indonesia punya pengalaman ini. Maka buat saya mereka punya bobot yang tinggi dan pengaruh yang tinggi. Penting banget. Tapi kalau kita bicara sinyal-sinyal dukungan, rasanya sinyal-sinyal itu tidak hanya diberikan ke Anda, Mas Ganjar, tapi juga ke Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo di-endorse juga oleh Pak Jokowi, tidak dipungkiri. Itulah hebatnya Pak Jokowi ketika kemudian menteri-menterinya yang saya dengar ketika mau running dia izin. Tapi ingat, Pak Jokowi pernah bercerita, saya ikut pemilu dan belum pernah kalah. Pak Jokowi sedang melihat apakah dengan Pak Erik, Pak Sandi, Pak Prabowo, Pak Erlangga, Mbak Puan, yang sering diajak dengan Pak Jokowi untuk jalan. Saya kira kalau bacaan saya berbeda. Pak Jokowi sedang merasakan suasana kebatinan masyarakat ketika merespon calon-calon yang beliau bawa. Pak Jokowi sedang membaca dengan sangat jeli apa yang sebenarnya diharapkan oleh rakyat, siapa sebenarnya yang akan didukung oleh rakyat. Dan saya kira sebagai seorang bapak yang anak-anaknya sedang diizinkan untuk penjajakan, maka sesuatu itu ya beliau lihatlah begitu. Tapi Anda yakin, Anda percaya diri, dukungan satu-satunya hanya untuk Ganjar Pranowo? Hanya Pak Jokowi yang tahu. Tapi dari gesturnya saya juga tahu. Bahwa ya hati Jokowi hanya untuk Ganjar, bukan Prabowo, bukan yang lain? Setidaknya setelah Ibu mengumumkan itu, Pak Ganjar pulang bareng saya. Dan saya duduk bersamaan dengan Pak Jokowi di mobilnya, di Indonesia 1. Pak Pram duduknya di depan, kami ngobrol, dan ternyata Pak Jokowi pulang ke Solo, hanya saya yang menemani di kabin Presiden. Apa yang dibicarakan di atas pesawat itu, Mas? Tentu rahasia, tapi beliau memberikan briefing yang terlalu banyak buat saya, dan menurut saya hal-hal yang sangat strategis. Bagaimana situasi global, bagaimana kemudian ekonomi mesti tumbuh, apa yang mesti kita jaga dari NKRI ini agar tidak terpecah belah, dan bagaimana hal-hal yang sifatnya teknis yang beliau pernah dapatkan sehingga beliau menang. Tapi siangnya ketemu Pak Prabowo juga loh. Pak Prabowo datang ke rumah Pak Jokowi, makan bersama, jadi bukan hanya Ganjar seorang yang disayang Jokowi. Itulah hebatnya Pak Presiden yang bisa menerima banyak orang. Itulah bapak yang bisa menerima anak-anaknya. Tapi sholatnya bareng saya. Gimana Pak? Sholatnya bareng saya benar. Sholatnya bareng Mas Ganjar. Jadi ini kalau pakai kartu skor, main skor-skoran ya Mas? Kalau Mbak Nana pasti langsung ngitung, ambil kalkulator kemudian dihitung. Gitu. Skornya lebih banyak siapa nih? Rasa membaca tanda-tanda Pak Jokowi lebih banyak siapa? Tapi saya mau menegaskan, penting terutama untuk hitung-hitungan elektoral. Karena pendukung Pak Jokowi masih sangat banyak dan penting untuk Ganjar mengamankan dukungan dari relawan Jokowi. Satu Mbak, kalau Anda bicara mulainya dari elektoral dulu, pasti. Kalau bicaranya adalah experiences yang dimiliki, termasuk jabatan Pak Jokowi hari ini, beliau mentor yang bagus. Dan saya bisa belajar dengan beliau banyak hal. Saya dikenalkan dengan banyak kepala pemerintahan, saya dikenalkan dengan banyak kepala negara, saya dikenalkan dengan banyak tokoh dunia. Apa mungkin? Apa bisa? Sama dengan Bu Mega ketika kemudian, coba kamu hubungi ini, kamu komunikasi dengan sama. Dua guru yang membantu saya. Dan tentu saja, apa yang sudah menjadi pondasi yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi, harus berlanjut Mbak. Harus berlanjut. Karena ini yang kemudian keberlangsungan pembangunan yang sekarang ini begitu menunjukkan bahwa Indonesia mulai berbicara di pentas dunia, harus kita jaga keberlangsungannya. Mas Ganjar, jadi Anda hanya akan melanjutkan apapun yang dilakukan rezim pemerintahan sekarang? Mbak, tentu kita melihat yang bagus kita teruskan. Tapi Pak Jokowi itu pernah menyampaikan pada saya, kalau ada yang keliru, silahkan Pak Gubernur dikoreksi. Dan beliau sampaikan cerita-cerita itu. Dan tentu kita butuh mengakselerasi, kita butuh mempercepat. Kita butuh agile terhadap situasi perkembangan dunia yang sangat disruptif, ya. Dan kemudian ada cara metode yang lain yang menurut saya memang harus dilakukan. Apa misalnya Mas? Apa hal baru dan berbeda yang akan Anda tawarkan
berbeda dengan Pak Jokowi? Karena di berbagai kesempatan, termasuk di pidato Anda kemarin, Anda mengatakan hanya kita yang terus berkomitmen untuk terus melanjutkan ini. Sementara kalau pemilu, orang biasanya mencari ada hal yang baru. Apa yang baru dari Ganjar? Mbak, sekarang kita bicara industrialisasi yang sedang kita kembangkan. Meskipun di sisi lain kita harus menjaga aspek lingkungan. Tapi percepatan yang mesti dilakukan ini, siapa yang bisa mengawal, Mbak? Kalau kemudian kita melakukan industrialisasi, katakan kemarin ya, Pak Jokowi membuat hilirisasi. Emangnya stop di hilirisasi? Kan tidak. Hilirisasi mesti dituntaskan sampai pada industri. Lalu SDM kita bagaimana? Ini mesti crash program, Mbak. Lembaga riset harus dihadirkan, kampus diberikan penugasan, dan ini mesti dibereskan dengan time frame yang jelas. Dan itu ada persoalan lingkungan, ada persoalan energi, ada persoalan pangan, ada persoalan dunia digital hari ini yang mesti kita kuasai. Itu konteksnya melanjutkan. Akan ada yang Anda bongkar? Akan ada yang betul-betul Anda akan bertolak belakang dengan Pak Jokowi? Akan saya katakan nanti. Tapi Anda tidak akan gamang, Mas Ganjar. Saya membayangkan akan hati-hati untuk berbeda, karena tentunya masih harus meneruskan pemerintahan sekarang yang Anda harapkan akan terus mendukung. Akan main aman dengan tidak berbeda, atau akan berani kritis, Ganjar Pranowo? Saya berani melakukan apapun. Ada kesempatan kok. Hari ini saya punya waktu yang cukup banyak untuk bisa diskusi dengan Bu Mega, dengan partai saya. Hari ini saya punya akses dan kebebasan diskusi, bertanya sampai sedetail-detailnya dengan seorang Jokowi, maka itu kesempatan saya. Sehingga bukan berbeda yang tiba-tiba mendadak dan menabrak, tapi kita bisa merancang mulai hari ini. Maka beberapa tugas-tugas yang kira-kira belum selesai mesti kita hitung. Tol sudah jadi, infrastruktur sudah jadi. Pertanyaannya, siapa yang mengakselerasi itu? Mana pintu tol yang harus dibuka? Apa hitung-hitungan ekonominya? Berapa ekonomi growth yang akan muncul? Industri kreatif apa yang disiapkan di sana? Itu artinya ada kawan-kawan gubernur, ada kawan-kawan bupati wali kota, dan ada kawan-kawan kades yang mereka punya anggaran besar, yang ini mesti dibereskan ke sana. Sisi ini kan belum, Mbak. Sampai hari ini Pak Jokowi kan masih dalam umpama bicara mainstream jalan infrastruktur. Tugas saya adalah memanfaatkan ini agar ini punya nilai tambah nantinya. Sehingga kita bicara lagi outcome, tidak lagi output yang kemudian diciptakan oleh Pak Jokowi itu. Meskipun tentu saja hasilnya sudah nampak, seperti lebaran hari ini. Kemacetannya terjadi, tapi tidak separah ketika Brexit dulu terjadi. Semua harus menyampaikan penghormatan dong pada soal ini. Ada banyak sekali, dan tentu waktu ini tidak akan cukup untuk kita diskusikan. Mas, baru 2 hari yang lalu diumumkan, langsung konsolidasi ke bawah, langsung relawan-relawan, kemudian langsung bergerak dan sebagainya. Bagaimana Anda menggambarkan keriuhan 2 hari terakhir ini, Mas? Crowd. Saya kaget, saya terharu. Partai yang tadi diceritakan Mbak dengan segala dinamikanya, semua menyapa baik-baik, semua mengibarkan bendera, di Solo rambutnya dicat putih, di Sukoharjo dipotong gundul, di luar Jawa baliho-baliho, banner-banner terpasang. Seketika partai terkonsolidasi dengan sangat baik. Relawan hadir, kemarin kami di tempat almarhumah mertua saya surprise karena menunggu saya untuk bisa berhalal bihalal, termasuk yang di Kudarjo dan besok di Tawangmangu. Dan itu menurut saya situasi yang seperti membuka pintu air, yang kemudian airnya melimpah. Bagaimana gambaran Anda atau proyeksi Anda soal seberapa panas Pilpres 2024 nanti, Mas? Saya komunikasi dengan Pak Prabowo, setidaknya yang sudah agak jelas. Saya komunikasi dengan Mas Anies, maka saya katakan kalau toh kita harus berkompetisi, kita ciptakan perdebatan yang menarik, yang tidak mengandung unsur sara, yang tidak hanya sekedar menyakiti, dan saya kira mereka yes. Mudah-mudahan masyarakat kemudian menjadi tahu, kita ada pemilu berkali-kali, Mbak. Pilpres berkali-kali, Mbak. Cebong kampret pernah ada. Apa kita mau ngulang? Janganlah kita jadi keledai, dan kita sanggup kok melakukan itu. Karena saya setidaknya tidak punya beban-beban masa lalu, sehingga saya melakukan bahkan dengan insya Allah lebih enak. Tidak punya beban masa lalu, Anda aktivis mahasiswa, sempat sebelum ke ruang publik Anda sempat jadi konsultan HRD, betul Mas? Betul. Bekerja berapa tahun itu Mas dulu? Ya kira-kira ada 3 tahun magang dengan tokoh-tokoh hebat, Pak Cacu, ya. Terus kemudian ada Pak. Itu begitu lulus dari UGM tuh? Ya.
konsultan HRD, kemudian Anda 2 kali anggota DPR, Betul. 2 periode gubernur Jawa Ya. Tengah, Iya. dan sekarang bakal capres PDI Perjuangan. Menurut Anda, rekam jejak kehidupan publik Anda, dan mungkin kehidupan personal juga, karena kita lagi di rumah, saya nanti mau tanya-tanya Ya, soal itu. boleh. Itu cukup untuk menyiapkan Anda jadi orang nomor 1 di negeri ini, Mas? Rumah ini menjadi saksi kami berangkat dari apa ya, sesuatu yang sangat bawah. Rumah ini menjadi saksi betapa hutangnya Bapak Ibu saya. Betapa mereka dengan segala susah payah membesarkan anaknya dan pingin anaknya nasibnya lebih baik. Foto-foto pemilu ini Bapak saya waktu coblosan ya Mbak ya, semuanya ada di sini Mbak. Saya kira tempaan-tempaan hidup buat saya sudah cukup. Maka buat saya izin sama anak, izin sama istri, izin ayahmu, suamimu itu wakafkanlah pada rakyat, pada bangsa dan negara. Dan anak saya, istri saya sudah mengalami sejak saya jadi anggota DPR. Maka mencari hari libur begitu mahal minta ampun. Maka sampai kemarin saya berhutang karena tidak bisa menemani istri saya untuk sekedar menunjukkan prestasinya menjadi maratoner di Tokyo Marathon. Yes. Saya sebenarnya menyesal, Pak. Tapi ya, itu pilihan. Itu ada Mbak Atiko, ada Alam. Iya, Boleh kita ajak ngobrol, boleh Mas? kita undang ya. Boleh ya, gabung ya. Mas, Kita jadi ajak gabung. berapa tahun waktu itu Mas Ganjar di rumah ini? Saya 4 tahun. 4 tahun, dari umur berapa Mas? Jadi pindah dari Alam kelas kakinya 6 masih SD, kelas 6 SD. terus kemudian 3 tahun SMP begitu ya. Terus kemudian ya 4 tahun di sini, terus kemudian saya ke Jogja bersama kakak saya, sekolah SMA di sana, kos di sana, kuliah di sana gitu. Mas sempat ada cerita Mas Ganjar terusir dari rumah, tuh rumah yang ini apa yang mana? Oh bukan, yang di Tawangmangu. Untuk beli rumah ini. Saya masih ingat tuh rumah ini harganya 2,2 atau 2,4 juta saat itu. Tahun 80 gitu ya. Terusir karena tidak bisa bayar utang waktu itu ayah ibu. Jadi rumahnya sudah dibeli, sudah dibayar, tapi karena belum bisa dapat rumah ini, kami ngontrak dulu. Nah, pada saat kami ngontrak itulah sebenarnya secara kontraknya itu karena pembelinya minta segera dikosongin dong gitu. Tapi pembelinya teman bapak saya yang orang baik juga. Saya ingat kita pernah ngobrol Mas waktu itu, dan Mas Ganjar cerita ada warung tempat di mana selalu ibu Mas Ganjar ngutang, bukunya tebel segini, sampul coklat. Ini warung yang di sini apa di mana? Bukan, itu di Tawangmangu, namanya Mbak Yarni. Mbak Yarni itu punya toko sehingga kalau bapak gajian, terus kita datang ke warung itu, anak-anaknya dibawa. Ibu mau belanja siapa ikut? Kita ikut, karena kita pengen dapat jajan. Kita nanti bawain beras, bawain sayuran. Nah, ibu saya bayar, Kak. Kami waktu itu tahunya ibu saya belanja bayar. Ternyata enggak. Itu bayar hutang yang bulan lalu, ini hutang lagi dicatat baru gitu ya. Itu di situ. Tapi kalau di Kutarjo ini, dari jalan depan rumah sampai ujung itu dulu kami punya kios bensin sama toko kelontong. Mas Ganjar biasa jaga di sana? Jaga di sana. Saya kalau waktu SMA di Jogja sempat pulangkan bensin, Mbak. Pakai angkot ke pom bensin di sana, terus nungguin nongkrong, kita pakai shift gitu. Kalau inget-inget sekarang itu berasanya hidup susah menderita atau nggak berasa susah waktu itu Mas? Waktu itu baik-baik saja tuh Mbak. Karena kita berada pada situasi yang diajarkan orang tua saya. Kamu mesti hidup diterima, sederhana dan sebagainya. Maka sampai situasi seperti ini, alhamdulillah, insya Allah itu bisa. Udah deh, cukup-cukup lah gini, nggak usah apa-apa. Saya punya 2 orang hebat ini ya, anak hebat, istri hebat itu lah semua. Alam kenapa jadi Mas jatuh atau gimana sih Alam? Kesleo atau gimana? Kalau dari infonya Mas Gibran sih katanya di-tackle Harry Maguire. Tapi ya Mas lagi main futsal? Lagi main futsal, Oke. pas habis 3 lebaran Mbak, jadi Masih berasa ya? iya. Pas Gaya. pengumuman itu, Mbak Tiko katanya nggak tahu, jadi dadakan. Nggak tahu. Tega banget ya Mas Ganjar nggak ngasih tahu ya? Enggak sih, kalau untuk Emang nggak pernah ini? hal-hal yang memang rahasia berkaitan dengan pekerjaan, tidak semua hal itu disampaikan ke saya, dan saya sangat menghargai ruang itu. Saya juga nggak mau cross the line. Apa yang perlu saya ketahui yaitu saya akan mendengarkan, dan saya juga akan menjaga rahasia itu. Ketika ada sesuatu yang perlu dikip itu menjadi rahasia, ya udah. Saya tidak akan
menuntut penjelasan. Ini kenapa sih kok ke Jakarta? Cuma saya nanya, ada acara apa di Jakarta? Oh, ada acara penting. Oh yaudah. Udah kan ada presiden. Saya nggak akan nanya detail. Udah ada feeling kayaknya nih atau? Enggak, Mbak. Enggak. Jadi kebetulan. Tapi taunya dari mana? Dari Belum saya tanya loh, Mbak. Aku tuh sampai sekarang belum nanya. Terus taunya dari mana itu? Taunya lah jangan-jangan dari TV, enggak kan? Taunya Enggak, udah. soalnya kebetulan itu kan saya kebetulan kalau Ramadan, kalau liburan kan memang fokus Mbak. Fokus karena ya semua muslim pasti ingin dapat Lailatul Qadar ya. Jadi saya lebih banyak beribadah saat itu, nggak terlalu melihat berita atau apa. Tapi ketika habis sholat duhur itu kok tiba-tiba banyak banget WA termasuk dari keluarga. Tetapi ketika kemudian jadi saya akhirnya lihat ketika belum ada statement resmi dari Bu Mega, saya tidak akan memberi respon ke masyarakat. Tapi begitu ada statement baru saya ya terima kasih supportnya. Apa yang pertama terlintas di benak Mbak Atiko dan Alam ketika dengar itu? Ya ini amanah ya, amanah. Tapi saya percaya karena Mas Ganjar ini kan orangnya fighter sekali. Orangnya sangat sabar dan tabah. Jadi insya Allah ya saya sebagai support system itu bisa menjalankan fungsi sebagai supporter ini dengan baik. Alam gimana Alam? Ya masih awal banget kan gimana ya. Jadi nunggu maka selanjutnya soalnya kan dari kemarin juga isinya banyak semiotik. Jadi ya kita lihat juga semiotik selanjutnya. Gitu. Tapi udah siap. Ya kalau tadi kan ngobrol sama Bapak kan kalau siap di sini kan saya artikan sebagai misalkan siap hari Bapak diserang atau seperti apa kayak gitu ya. Kalau tadi Mbak Nana ngobrol sama Bapak kan bicara soal banyak kader partai. Nah kebetulan ini keluarga juga kader MU Mbak. Jadi Beda kader ini, aku beda kader. Jadi udah paham lah ya, kita bagaimana rasanya dibully kalau jadi fans MU tuh udah paham Gitu ya. iya cuman ya Yang paling paham dibully itu Arsenal, tapi alhamdulillah lagi tinggi sekarang. Jadi kita ya, kalau MU ya mohon maaf ya. iya tapi kan kalau bicara 3 pertandingan kemarin beda lagi ceritanya. Enggak lama. Oh ya, dan panjang nanti urusannya panjang. Tapi itu dibully karena aku ingat waktu Mas Ganjar bilang waktu rame-rame Piala Dunia, serang saya tapi jangan serang keluarga saya. Kalau sekarang udah nggak bisa ngomong gitu rasanya Mas. Kalau Sudah diserang ngomong, ya, Mbak? Udah harus siap ngomong dong, sama karena dia. pasti akan ikut diserang dong. Tapi sebetulnya ketika Mas Ganjar, terutama kita jadi gubernur ya, kita sudah kayak ada exercise-nya. Setiap ada kebijakan-kebijakan yang mungkin ada pro kontra, kita pasti kena getahnya. Terutama ketika PBDB, Alam ketik dari SMP ini PBDB ada zonasi, kartu miskin, kartu prestasi, kita itu juga dapat kena getahnya. Jadi saya selalu bilang ke ke Alam bahwa kita sebagai istri dan sebagai anaknya Mas Ganjar dapat privilege-nya ya macam-macam, suara lebih didengar ya. Tetapi di balik privilege itu juga ada responsibility dan risiko. Konsekuensinya pasti ada. Saya selalu bilang ke anak juga seperti itu dari SMP. Dari SMP sebenarnya saya juga kasihan karena dia anak tunggal, jadi otomatis tidak ada tempat sharingnya ya. Kalau misalnya anak-anak dua kan yang dibully dua, nah ini cuma satu. Seberapa sering jadi sasaran tembak selama ini? Kalau selama ini sih mungkin lebih emang pas banyak yang baru-baru ini itu ya. Yang Tapi udah. ya yang menarik sih Mbak, dulu tadi juga Bapak sama Mbak Nana sempat mention soal itu ya, semen tenggang ya. Itu jadi esai saya waktu SMP sama guru PKN saya itu ditantang suruh bikin esai seperti itu. Jadi ya untuk hal-hal yang sifatnya sensitif kayak ini saya cukup coba bikin rasional lah ya. Dewasa ya Mas? Dewasa. Oh banget. Alam umur berapa sekarang Mas? 21. 21. Mbak, 21. Alam ini TK ya, TK ya, Bunda di ITB Jepang TK kan. Ini sama saya pernah menjadi single parent 2 tahun. Oh ya? 2,5 tahun. Jadi dia ke ITB terus kemudian ke Jepang. Saya sama dia, jadi saya gantiin Popo ngompol kalau jam 10 udah pasti ngompol ya. Dan dia udah terbiasa sendiri. Kalau ditelepon maknya, waktu itu belum bisa model V-call, masih komputer dipasangi kamera, inget nggak itu? Itu kalau ditelepon, maknya udah kangen banget, gimana gitu dia. Udahlah gitu. Jadi dia udah terbiasa. Udah terbiasa. Jadi kemarin yang pas U20 itu justru dia teleponnya ke aku. Jadi kamu kan doain ayah bisa tabah gitu. Terus Mak ya. Alam malah yang telepon ke aku. Saya justru khawatirnya ke bunda gitu. Tapi kalau sama laki-laki beda Mbak.
gitu ya. Iya. Dia nggak telepon saya, dia ke ibunya. Dia lebih khawatir sama mamanya. Kalau saya cuma saya kilimi aja batu karang di tengah lautan. Itu loh kokohnya. Tapi kemarin Mas Ganjar sampai bilang jangan serang istri dan anak saya, itu berarti levelnya memang berbeda yang kemarin itu. Oh ini Diteror macam-macam. serangan di medsos yang memang oke lah, saya terima ya, apapun namanya mereka mengekspresikan dan tidak pernah saya blok gitu ya. Saya bukakan, tapi sebagai bapak saya bertanggung jawab pada anak dan istri saya. Karena dia sebenarnya tidak tahu pada putusan saya kan. Sampai teror, Mbak. Ya, semuanya ini sampai saya tuh mematikan HP, kemudian sosmed juga saya puasa. Ya, untungnya alhamdulillahnya tuh ketika bulan puasa gitu ya. Jadi saya kalau menurut saya sih kalau kondisi paling sulit itu tempat curhat tertinggi ya yang di atas. Akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Udah pengalaman lah Mbak sekarang. Gitu ya. Siapin besok dibully, 1 sabar, 2 senyum aja. Karena perjalanan masih akan panjang ya. Pasti. Masih akan panjang. Terima kasih Mas Ganjar. Sama-sama Mbak. Mbak Tika, Ya. terima kasih. Terima kasih. Alam, terima kasih. Ya. Saya mengganggu waktunya. Habis ini langsung mau halal bihalal Ya, keluarga. open house tuh sudah banyak yang Ya udah datang. ramai di sana. Iya. Sekali lagi terima kasih Mas. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih teman-teman sudah Ya. menyaksikan Mata Najwa. Sampai ketemu.